Selamat siang Bapak, Pak Menteri dan Bapak Ibu pejabat yang lainnya. Saya Bernadette dari kantor berita Reuters. Pertama Pak mau tanya, ini kan memang dalam RUPTL ini ada tambahan kapasitas batubara dan akan masuk ke jaringannya tahun 2029 sampai 2023. Sementara di RUPTL yang sebelumnya 2021-2030 itu harusnya rencananya PLTU terakhir itu mulai beroperasinya di 2027 ya Pak. Kenapa ada dan itu kan kemarin katanya untuk mencapai target net zero di 2060 harusnya PLTU terakhir kita tuh mulai beroperasinya di 2027. Nah ini dengan adanya nanti PLTU yang baru beroperasi di 2029-2033, itu target net zero kita seperti apa? Apakah ada perubahan? Dan pertimbangannya apa sih Pak? Kenapa jadi ada PLTU yang baru akan dibangun lagi nanti dan beroperasi di tahun 2000 setelah tahun 2030. Kemudian Pak, kalau kita lihat kan tambahan kapasitas pembangkitannya jauh lebih besar daripada yang RUPTL sebelumnya ya Pak. Tahun RUPTL sebelumnya hanya sekitar tambahan 40 giga, sekarang nambah 70 giga. Nah itu kenapa Pak? Apakah karena memang ada rencana juga dekarbonisasi sehingga PLTU yang sekarang beroperasi sudah ada yang mau dipensiunkan atau seperti apa? Kira-kira cukup ya. Satu lagi deh soal PLTN Pak, mohon maaf tadi jawabannya belum lunas Pak. Soal PLTN kalau tadi ada target 2032-2033 ada yang mau beroperasi, itu persiapannya sekarang sudah sejauh mana? Apakah sudah ada penyedia teknologi yang dipilih, akan pakai teknologi dari mana? Kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Baik, Menteri. makasih ya. Saya kadang-kadang jadi menteri ini harus belajar sama wartawan. Karena wartawan cara berpikirnya udah 10 kali lipat lebih cepat daripada saya. Sekalipun pertanyaan yang kadang-kadang membingungkan saya juga. Mbak, begini. Mengurus negara itu tidak seperti membuat makalah di seminar. Kenapa? Pertama menyangkut dengan batu bara. Konsensus global kan bergeser sekarang. Net zero emission yang sudah diagendakan menjadi konsensus global itu kan sekarang bergeser. Dan yang melakukan pergeseran ini salah satu diantaranya adalah negara yang menginisiasi Paris Agreement. Tadi saya sudah ngomong kan. Pertanyaan berikut. Kita ini kan awalnya mengikuti mereka. Sekarang mereka tidak mau menjalankan itu dengan baik. Boleh dong saya sebagai Menteri SDM bertanya ada apa di balik ini? Syukur kalau itu benar, kalau salah. Oh dia aja udah keluar kok. Ya itu loh, pertanyaan itu saya harus jawab secara geopolitiknya seperti itu. Yang kedua, kalau mereka keluar dan ada sebagian negara yang paling merasa mbahnya energi baru terbarukan itu masih meminta kontrak batu bara di negara kita. Masih. Ya kalau memang dia masih mau pakai batu bara, kenapa dia mau paksa kita untuk harus tidak pakai batu bara? Yang ketiga, batu bara ini dijadikan sebagai blending sebenarnya untuk memancing agar pada saat malam hari, begitu Pak Darmo ya, energi baru terbarukan kita ini kan kalau pada saat siang hari kan dia menyerap. Begitu sore hari, malam hari udah enggak, maka harus batu bara dulu dipancing. Makanya ada terjadi penggabungan dengan baterai. Ini Mbak, jadi ini dipakai untuk pancingan dan tidak terlalu banyak. Nah kalau dibandingkan dengan kenaikan yang kemarin 40 gigawatt, sekarang kita naikkan menjadi 69 sampai 70 gigawatt. Karena memang ada perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi kita dan ekspansinya industri kita, hilirisasi. Ini hilirisasi kita ini lagi masif. Dan ciri negara maju itu adalah konsumsi per kapita listrik itu semakin tinggi itu semakin bagus ekonominya. Dan selama ini hilirisasi ini sebagian masih dipakai listrik dari punya mereka sendiri. Nah kami pingin mereka harus pakai punya PLN. PLN harus diberikan market captive daripada industrialisasi. Itu tujuannya. Supaya
nggak ada gerakan tambahan. Ya itu menyangkut dengan batu bara. Yang berikut mau pensiun. Udahlah, negara ini lagi butuh uang. Mau pensiun boleh, besok pagi saya pensiunkan oke. Tapi ada nggak dana donor yang mau biayai? Yuk kasih dong. Kalian wartawan juga tanyain itu apa namanya, bank-bank dunia yang merasa mau kasih duit di Indonesia, kasih sini. Kasih uang bunga murah, aneh, pensiunkan. Ya. Jangan minta pensiun, uangnya nggak dikasih-kasih, bunga mahal, teknologi mahal. Yang jadi beban siapa? Masa gue membebankan rakyat gue? Masa harus membebankan kepada negara untuk subsidi? Atau masa harus kurangi profitnya PLN? Yang benar aja. Nah ini yang kamu wartawan-wartawan yang kamu bilang bahwa SDM tidak berpihak kepada energi baru terbarukan kan? Jangan-jangan kamu juga salah satu wartawan yang ditanyain apa namanya pertanyaannya, apa namanya brosur atau apalah, apa namanya kuesionernya, mungkin kamu juga yang ini nih. Kalian itu harus punya nasionalisme gitu loh, harus merah putih gitu loh. Jangan ada agenda asing masuk di negara kita, itu loh. Saya tahu pertanyaan begitu, saya tahu dari siapa itu. Kita itu harus merah putih, harus tahu negara kita lagi apa kelebihannya, apa kekurangannya. Jangan sudah kasih teknologi tinggi, biaya tinggi, maksain lagi. Piye itu? Jadi itu Mbak ya, aku terpaksa aku ngomong begitu ya, supaya besok kau balik, yang tanya-tanya kau itu kau balik, kau kasih uang dong, jangan pesan sponsor aja kau minta gitu kan. Gitu. Jadi saya nggak mau terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan para maksud-maksud di belakang batu itu, belakang meja itu. Saya ngerti itu sekali. Apalagi yang Giana tanya, tadi banyak sekali. Terkait PLTN Pak. Oh nuklir. Nuklir ya. Ya, beberapa regulasinya sudah kita siapkan. Ini di bawah pimpinan Prof. Enia. Sudah kita siapkan. Dan rencana kita di 2030-an, 2031 itu sudah jadi kan? 232. Sudah selesai. Jadi mungkin pembangunannya itu kan 4-5 tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya. Tapi kita mulai dengan small dulu, 250. Nah, kalau ini sudah bagus, baru kita mainkan. Nah teknologinya dari mana? Jangan dulu tanya sekarang. Nanti kalau saya jawab sekarang berkelahi lagi negara-negara yang punya teknologi ini. Nah ini juga saya ngerti pesan dari mana ini pertanyaan itu. Jadi hari ini judulnya RUPTL. Tindak lanjutnya kita tunggu lagi waktu, nanti saya jelaskan. Gitu Mbak ya, yang baik ya. Tapi saya tahu kamu pintar kok. Saya tahu kamu orang baik ya.